Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Yusli Hidayat dengan NIM 12320800034 dari program studi pendidikan kimia kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat yang berjudul Pembuatan Media Game Escape Room pada Analisis COD dalam Air Tercemar Berorientasi Literasi Lingkungan Peserta Didik. Yang pertama di sini ada latar belakang, yang dimana pencemaran air merupakan masalah lingkungan global yang serius, ditandai dengan tingginya pembuangan limbah tanpa pengolahan dan meningkatnya nilai COD di perairan. Dan COD menjadi indikator penting pencemaran air, namun kesadaran terhadap parameter ini masih rendah, sehingga diperlukan pendekatan edukatif untuk meningkatkan literasi lingkungan peserta didik. Pembelajaran analisis COD di sekolah masih bersifat teoritis dan kurang kontekstual, menyebabkan rendahnya keterlibatan dan pemahaman siswa. Metode konvensional belum mampu membangun literasi lingkungan secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan pembelajaran interaktif berbasis masalah yang nyata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa game-based learning efektif meningkatkan motivasi dan keterampilan berpikir kritis. Namun pemanfaatan game escape room yang secara khusus mengintegrasikan analisis kualitas air, terutama COD, masih sangat terbatas. Penelitian ini mengusulkan pengembangan media game escape room yang mengintegrasikan analisis COD dalam konteks air tercemar. Pendekatan ini memadukan pemecahan masalah, kerja tim, dan penyelidikan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan media game escape room berorientasi literasi lingkungan melalui pembelajaran analisis COD secara teoritis dan praktis. Media ini diharapkan meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah, kepedulian ekologis, serta partisipasi aktif peserta didik dalam menjaga kualitas lingkungan air. Yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis game escape room yang mengintegrasikan konsep analisis COD dalam air tercemar dengan pendekatan literasi lingkungan peserta didik. Dan yang kedua, bagaimana hasil uji validasi terhadap media game escape room yang dikembangkan pada konsep analisis COD dalam air tercemar berdasarkan penilaian para ahli materi media dan pembelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana hasil media game escape room yang dikembangkan pada konsep analisis COD dalam air tercemar terhadap peningkatan literasi lingkungan peserta didik. Dan di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, mengembangkan media pembelajaran berbasis game escape room yang mengintegrasikan konsep COD dalam air tercemar dengan pendekatan literasi lingkungan peserta didik. Dan yang kedua, mengestimasi uji validasi media game escape room yang dikembangkan pada konsep analisis COD dalam air tercemar dengan berorientasi literasi lingkungan peserta didik. Dan yang ketiga, simulasi uji kelayakan media game escape room yang dikembangkan pada konsep analisis COD dalam air tercemar dengan berorientasi literasi lingkungan peserta didik. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama, pengembangan ilmu dan konsep game-based environmental learning. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan game-based learning dengan mengintegrasikan analisis kimia lingkungan, khususnya parameter COD, dalam pembelajaran literasi lingkungan melalui mekanisme escape room yang menggabungkan pemecahan masalah, penyelidikan ilmiah, dan narasi ekologis. Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, imersif, dan berbasis pengalaman autentik sehingga memperkuat konsep kontekstual environmental literacy learning. Selanjutnya di sini ada inovasi media pembelajaran kimia lingkungan. Media game escape room menjadi inovasi pembelajaran kimia lingkungan yang menyajikan materi secara menarik dan kontekstual. Pembelajaran berbasis masalah ini mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sekaligus melatih berpikir ilmiah, kerjasama, serta kepedulian lingkungan, dan dapat dimanfaatkan sebagai alat asesmen literasi lingkungan peserta didik. Lalu selanjutnya, peningkatan kesadaran ekologis dan kepedulian terhadap kualitas air. Penelitian ini meningkatkan kesadaran ekologis serta didik melalui simulasi pencemaran air yang nyata. Siswa memahami hubungan antara nilai COD, aktivitas manusia, dan penurunan kualitas air sehingga mendorong bentuknya perilaku peduli lingkungan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Pembelajaran analisis COD di sekolah masih bersifat teoritis karena keterbatasan fasilitas laboratorium dan media interaktif, sehingga pemahaman dan literasi lingkungan peserta didik
didik masih rendah. Penelitian ini berlandaskan teori konstruktivisme, game-based learning, dan environmental literacy framework yang menekankan pembelajaran aktif, pemecahan masalah, serta integrasi pengetahuan, sikap, dan perilaku lingkungan. Media game escape room yang digunakan untuk memfasilitasi eksplorasi, analisis data COD, dan pengambilan keputusan berbasis masalah pencemaran air secara kontekstual dan interaktif. Dan ini ada bagan dari kerangka pemikiran. Lalu selanjutnya ada hasil-hasil penelitian yang relevan. Nah, dari keseluruhan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas studi game-based learning berhasil meningkatkan motivasi dan pemahaman konseptual peserta didik. Tetapi, masih memiliki kesenjangan dalam beberapa aspek. Yang pertama, belum mengintegrasikan analisis kimia real seperti COD atau Chemical Oxygen Demand sebagai konten ilmiah. Dan juga belum menggambarkan media berbasis escape room kontekstual yang menggabungkan tantangan dan kesadaran lingkungan, serta belum mengevaluasi secara empiris pengaruh media permainan terhadap literasi lingkungan siswa. Nah, selanjutnya di sini ada ringkasan kajian pustaka. Yang pertama, hakikat belajar. Belajar merupakan proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam penelitian ini, pembelajaran melalui game escape room memungkinkan siswa mengalami langsung fenomena pencemaran air dan menganalisis COD secara aktif, sehingga menumbuhkan pemahaman konseptual dan kesadaran ekologis. Selanjutnya di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi membantu memvisualisasikan konsep abstrak agar lebih konkret dan mudah dipahami. Game escape room yang dikembangkan sebagai media interaktif yang mengintegrasikan konsep COD dengan masalah pencemaran air melalui tantangan dan misi berbasis ilmiah. Dan yang ketiga, game escape room sebagai media pembelajaran inovatif. Game escape room merupakan media pembelajaran inovatif yang menggabungkan teka-teki, simulasi, dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran analisis COD, siswa berperan sebagai ilmuwan yang menganalisis data pencemaran, sehingga meningkatkan motivasi, berpikir kritis, kolaborasi, dan kepedulian lingkungan. Dan yang terakhir di sini ada analisis COD dan literasi lingkungan. COD merupakan indikator penting untuk menilai tingkat pencemaran air dan dampaknya terhadap ekosistem. Melalui game escape room ini, analisis COD diintegrasikan dengan literasi lingkungan, sehingga siswa mampu mengaitkan data ilmiah dengan aktivitas manusia dan mengembangkan sikap serta perilaku peduli lingkungan secara berkelanjutan. Dan adapun metodologi penelitian yang digunakan, yang pertama, desain penelitian menggunakan metode research and development atau biasa disebut R&D dengan memanfaatkan model pengembangan ADDIE. Dan selanjutnya di sini ada subjek penelitian, yang dimana subjeknya peserta didik kelas 11 SMA atau MA. Dan yang ketiga di sini ada prosedur penelitian. Tahap pertama adalah tahap analisis, dilanjutkan dengan tahap desain, lalu tahap pengembangan, dan tahap implementasi, dan juga tahap evaluasi. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitiannya yaitu peta konsep, flowchart, storyboard, angket validasi, dan juga angket kelayakan. Dan teknik pengumpulan datanya, data penelitian diperoleh melalui angket uji validasi yang diisi oleh validator, serta angket uji kelayakan yang diisi oleh peserta didik untuk menilai tingkat validitas dan kelayakan media pembelajaran. Dan juga teknik analisis data dianalisis secara deskriptif menggunakan skala Likert atau dengan nilai 1-5. Media dinyatakan layak apabila nilai R lebih besar daripada 0,3. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Yusri Hidayat. Apabila terdapat perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.